Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Fortuna dengan NIM 701230003, kelas 3A Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama, definisi dan konsep dasar IMK. Pengertian IMK, studi interaksi antara manusia dan sistem komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen IMK terdapat manusia, komputer, interaksi. Manusia merupakan pengguna yang berinteraksi dengan sistem, komputer merupakan perangkat keras dan lunak, sedangkan interaksi proses komunikasi antara dua arah antara pengguna dan komputer. Yang kedua, ada prinsip desain antarmuka yang dimana terdapat ada 4 bagian, yaitu usability, efisiensi, estetika, dan aksesibilitas. Usability itu merupakan kegunaan sistem harus mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan. Efisiensi yaitu sistem harus membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat. Estetika, desain visual yang menarik tanpa mengorbankan fungsionalitas. Yang keempat, aksesibilitas, sistem yang dapat diakses semua pengguna termasuk yang memiliki keterbatasan. Yang ketiga, ada manusia sebagai pengguna. Yang pertama, faktor fisiologis, yaitu perhatian pada kemampuan fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan motorik. Yang kedua, yaitu faktor psikologis, pertimbangan kognitif seperti daya ingat, pemrosesan informasi, dan persepsi. Yang ketiga, perbedaan individual, usia, budaya, pengalaman, dan referensi pengguna. Yang keempat, ada model dan teori dalam IMK. Model pertama yaitu model mental, pemahaman pengguna tentang cara kerja suatu sistem. Yang kedua ada teori GOMS, Goals, Operators, Method, and Selection. Ini digunakan untuk menganalisis efisiensi interaksi. Yang ketiga ada model tugas. Ini analisis tugas yang dilakukan pengguna dalam interaksi dengan sistem. Yang kelima ada desain prototip dan implementasi, yaitu prototip low fidelity, sketsa awal atau wireframe untuk mengevaluasi maaf, untuk mengevaluasi konsep desain. Yang kedua prototip high fidelity, yaitu versi hampir final yang menyerupai produk jadi. Iterasi perbaikan desain berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keenam ada evaluasi antarmuka, yaitu metode evaluasi pengujian usability, inspeksi heuristik, survei atau wawancara pengguna. Indikator keberhasilan, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Yang ketujuh ada visualisasi informasi, yaitu desain data, penyajian data dalam bentuk grafis seperti grafik, diagram, atau peta untuk mempermudahkan pemahaman prinsip visualisasi, konsistensi, reaksi visual, dan kejelasan. Yang kedelapan ada interaksi multimedia, yaitu elemen multimedia, audio, video, animasi, dan teks. Yang kedua ada interaktivitas, pengguna dapat mengontrol jalannya informasi. Yang ketiga ada konteks penggunaan, pendidikan, hiburan, dan prestasi informasi. Yang kesembilan ada teknologi modern dalam IMK, yaitu virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, memberikan pengalaman imersif dalam interaksi. Yang kedua ada natural user interface atau NUA, antar muka berbasis suara, gerakan atau sentuhan, kecerdasan buatan atau EA, interaksi adaptif melalui asisten virtual atau chatbot. Yang ke-11, yang ke-10
penanganan kesalahan dan dokumentasi bantuan, yaitu kesalahan pengguna, memberikan umpan baik yang informatif dan solusi untuk memperbaiki kesalahan. Help dokumentasi, panduan online atau offline yang membantu pengguna memahami sistem. Yang ke-11 ada aksesibilitas dan inklusivitas. Prinsip desain universal antarmuka dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Dan fitur aksesibilitas misalnya teks alternatif untuk gambar, mode kontras tinggi, dan dukungan pembaca layar. Yang ke-12, tren dan masa depan IMK. Komputasi ubiquitous, sistem yang terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things, IoT, interaksi dengan perangkat pintar di lingkungan, dan yang terakhir ada interaksi multimodal, kombinasi sebagai model interaksi seperti suara dan gestur. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.